setelah mendapatkan dari leluhur tersebut, maka dimatangkan, dididik langsung oleh alam semesta ini dengan berbagai cobaan, dengan berbagai situasi dan keadaan yang ada di alam ini, sampai benar-benar menemukan kematangan yang sesungguhnya. Makanya ketika tahun 2017 dirasa sudah selesai seluruh pendidikan itu, maka dipanggillah mereka semua untuk kembali ke posisi masing-masing, rehat sejenak, ibaratnya tumak minah di situ untuk menerima komando berikutnya. Makanya setelah 2017 itulah komando demi komando dari alam semesta ini yang ditujukan kepada kesatria-kesatria yang sudah dianggap matang menerima gemblengan-gemblengan dari kehidupan ini untuk segera melaksanakan tugas dan kewajiban masing. Nah, kalau sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa peradaban akhir zaman ini adalah kesimpulan atau penggabungan dari segala peradaban yang pernah ada. Nah, ketika penggabungan segala sesuatu itu tentu diambil kesimpulan-kesimpulan dari segala peradaban tersebut. Makanya pada awal perjalanan Satrio Pinit Ratu Adil ini, di waktu gelaran alam yang dilaksanakannya, sesuai info yang kami terima, mungkin di babat awal kan mulai sekitar tahun 2001-2002an, di situ gelaran demi gelaran setiap periode atau setiap zamannya digelarkan satu persatu atau diibaratkan disampaikan bahwa peradaban A, peradaban B, peradaban C, dan juga sekaligus tokoh-tokoh dari setiap peradaban tersebut pun dimunculkan kembali. Nah, mungkin pada episode-episode sebelumnya yang sering kami sampaikan ataupun juga disampaikan oleh saudara-saudara dari channel-channel yang lain, bahwa perjalanan akhir zaman ini adalah magnetisnya seluruh leluhur dari peradaban sebelum Adam sampai peradaban akhir zaman ini kembali semuanya untuk kembali menjalankan tugas dan kewajiban yang pernah diemban oleh beliau semuanya, untuk bisa menggunakan sistem yang terbaik dari setiap zaman untuk disatukan dalam visi misi tugas yang sesungguhnya untuk memakmurkan alam semesta ini. Makanya mungkin banyak sekali dirasakan oleh saudara-saudara kita yang terpanggil, mendapatkan panggilan baik sengaja ataupun tidak sengaja masuk dalam sistem perjalanan Satrio Pinit Ratu Adil, atau yang mungkin pada zamannya sekitar tahun 2000-an sampai akhir-akhir ini banyak sekali yang mengenal dengan perjalanan wali amanah atau perjalanan amanah. Karena kalau mengikuti perjalanan seperti ini, banyak sekali hal-hal yang di luar jangkauan akal pikiran manusia normal terjadi, apalagi ketika jiwa-jiwa kesatria yang sesungguhnya ada di dalam jiwa saudara-saudara kita dimanapun itu berada. Karena memang kesatria-kesatria ini banyak sekali, karena Satrio Pinit Ratu Adil ini adalah sistem, seperti halnya yang sudah pernah kami sampaikan pada episode sebelumnya, bahwa perjalanan wali amanah Ratu Adil Satrio Pinit ini adalah sistem, di mana di situ menyatunya seluruh peradaban, menyatunya seluruh leluhur-leluhur inti pada zamannya masing-masing untuk kembali turun bergabung. Namun kembali bergabungnya di sini adalah mencari wadah masing-masing yang sesuai dengan jiwa beliau pada masa lalunya,
yaitu lewat penyatuan-penyatuan atau DNA-DNA yang selaras, yang sesuai dengan DNA beliau. Karena ketika DNA itu sama, maka disitulah hati, pikiran, rasa, keimanan itu akan mempunyai keidentikan. Dan ketika mempunyai identikan itu tadilah kemungkinan besar apa yang beliau rencanakan, yang beliau cita-citakan, yang menjadi tugas dan kewajiban selama beliau di masa lalunya itu menempati raga yang mempunyai amanah untuk alam semesta ini, bisa dimaksimalkan atau bisa difungsikan pada zaman saat ini. Nah, sedangkan dari masa penyatuan yang sesungguhnya, ketika terbukanya kunci jiwa dari pelaksana kesatria perjalanan wali amanah ini, di situ akan lebih condong ketika merasakan masuknya seluruh unsur kehidupan, baik itu dari unsur binatangnya, baik itu dari unsur leluhur, dari segala leluhur masuk ke dalam satu diri tersebut. Pada tahap awal tersebut itu belum merupakan inti yang sesungguhnya, karena disitulah memilah dan memilih dari DNA yang sesungguhnya cocok dengan masing-masing beliau tersebut. Makanya ketika ada di antara saudara-saudaraku dimanapun berada, ketika merasakan apa yang kami sampaikan tersebut, ketika merasa terbukanya kunci jiwa yang sesungguhnya, ketika tiba-tiba datang seluruh leluhur atau seluruh unsur makhluk kehidupan yang ada di alam ini seolah-olah menyatu dengan raga satu orang tersebut. Nah, disinilah kalau tidak dilandasi dengan eling waspodo setiti nastiti ngati-hati, atau kita benar-benar bukan manusia sejatinya manusia, atau kita itu termasuk DNA yang lemah, itu bisa sangat membahayakan bagi diri kita ataupun lingkungan alam sekitar. Karena proses tersebut adalah proses awal penyatuan. Karena ketika proses awal penyatuan, seluruh tersebut adalah mencari DNA yang sesuai dengan DNA beliau semuanya. Ketika sudah menemukan DNA yang cocok, yang sesungguhnya, maka yang tidak atau bukan hak sesungguhnya, hak badan, hak jasad, hak jiwa akan keluar mencari wadah yang sesungguhnya atau DNA yang sesuai dengan beliau-beliau, sampai tertinggal yang sejatinya sejati dari unsur yang cocok yang sudah dikodrat irodatkan dari Sang Pencipta. Nah, sesuai dengan pengalaman yang atau perjalanan yang sudah dilewati oleh saudara-saudara kita ataupun juga kita sendiri, bahwa dalam proses penyatuan yang tersebut, yang hak tersebut, bahwa jiwa yang sesungguhnya, jiwa yang cocok dengan DNA kita itu tidak cukup sehari dua hari, bisa setahun, 2 tahun, atau bahkan sampai 5 tahun lebih. Karena ketika 1 hari, 2 hari, sampai sebulan, 2 bulan, sampai ibarat 1 tahun, ketika matang-matangnya semuanya itu ngumpul jadi satu, kalau kita tidak disertai dengan eling waspodo, di situ kita akan timbul keraguan bahwa kita seolah-olah adalah seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di alam ini kok bersatu sama kita, seolah-olah bahwa diri kita ini tertuju satu-satunya orang. Padahal kalau kita benar-benar cermati, tentunya kita tidak bisa melaksanakan tugas dari segala tugas yang diembankan kepada seluruh leluhur dahulu kepada satu raga saja. Karena itulah keadilan yang sesungguhnya tersebut. Maka itulah leluhur-leluhur tersebut sebenarnya adalah menyesuaikan atau mencari DNA yang sesungguhnya, yang benar-benar cocok, yang sesuai, sehingga apa yang ada pada beliau benar-benar bisa maksimal dilaksanakan untuk
mendukung perjalanan akhir zaman ini untuk pembangunan yang sesungguhnya sebelum gelaran yang sesungguhnya ini diterapkan. Nah, makanya ada panggilan untuk seluruh kesatria-kesatria yang ada di alam ini pada 2017-an lalu, bahwa masing-masing kesatria dimanapun yang sudah atau dalam masa pendidikan setelah mendapatkan atau terbukanya pintu-pintu lahir maupun batinnya untuk menemukan hidup sejati-sejatinya hidup, yaitu menemukan manusia sejati-sejatinya manusia yang ada di dalam dirinya. Nah, setelah mendapatkan dari leluhur tersebut, maka dimatangkan, dididik langsung oleh alam semesta ini dengan berbagai cobaan, dengan berbagai situasi dan keadaan yang ada di alam ini sampai benar-benar menemukan kematangan yang sesungguhnya. Makanya ketika tahun 2017 dirasa sudah selesai seluruh pendidikan itu, maka dipanggillah mereka semua untuk kembali ke posisi masing-masing, rehat sejenak, ibaratnya tumak minah di situ untuk menerima komando berikutnya. Makanya setelah 2017 itulah komando demi komando dari alam semesta ini yang ditujukan kepada kesatria-kesatria yang sudah dianggap matang menerima gemblengan-gemblengan dari kehidupan ini untuk segera melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Nah, tentu saja karena memang ini adalah gelaran penyatuan dari segala unsur peradaban dari zaman ke zaman. Tentunya ini adalah rangkuman demi rangkuman di mana akan dilaksanakan yang terbaik dari yang terbaik setiap masanya yang akan dipergunakan pada masa akhir zaman ini untuk melaksanakan gerakan pembangunan total alam semesta ini, melaksanakan tugas dan kewajiban dari Sang Pencipta. Nah, kalau timbul pertanyaan atau suatu kejadian yang dialami oleh saudaraku dimanapun berada setelah 2017 atau baru 2017 terbuka kunci-kunci batin tersebut, di sini secara pribadi kami simpulkan mungkin inilah generasi penerus setelah dibukanya generasi awal ini atau generasi kedua, karena bagaimanapun pelaksanaan ini semua akan dilaksanakan secara estafet, akan ada peremajaan sistem, di mana ketika sistem pertama sudah matang akan dipersiapkan sistem kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena memang secara kodrat dan irodat dari pelaksana tugas wali amanah ini, sadar atau tidak, diakui atau tidak, adalah memakai jasad yang disebut jasad manusia, manusia sejatinya manusia, di mana mempunyai batas usia, batas tugas masing-masing. Makanya di sini kami sampaikan kepada seluruh saudaraku dimanapun untuk kembali melihat ke dalam diri masing-masing terhadap tugas masing-masing untuk segera melaksanakan apapun yang sudah menjadi tugas dari saudara-saudaraku dimanapun berada. Makanya di sini kami tidak mengatakan bahwa kami adalah Satrio Penir Ratu Adil atau ini atau itu, tapi di sini kami adalah menyerukan kepada seluruh jiwa-jiwa saudara-saudaraku dimanapun, karena memang ini sudah lama dipersiapkan, sudah matang lahir dan batin. Nah, sekali lagi kami sampaikan bahwa apabila memang ada di antara saudara-saudaraku semuanya yang merasa sudah terbuka batin seperti itu tadi yang kami sampaikan di awal, memang pada proses awalnya seolah-olah semuanya itu tertuju kepada satu badan. Seluruh leluhur itu menyatu ke dalam satu badan, padahal sesuai dengan apa yang kami ketahui bahwa memang mereka semua itu tersedot atau tertarik kepada siapapun yang lahir dan batinnya. Kalau kami dalam sesuai dengan keyakinan kami, siapa yang sudah merelakan atau meniatkan atau mengikrarkan di dalam dirinya bahwa dirinya siap
mengabdi kepada Sang Pencipta ini, bahwa dirinya itu selalu prihatin atau ibaratnya mempunyai pemikiran-pemikiran yang kurang cocok atau merasa risih dengan keadaan semesta yang terjadi ini, disitulah mereka itu adalah mempunyai bibit-bibit dari leluhur-leluhur yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengemban wali amanah. Kenapa dikatakan pengemban wali amanah? Karena ini adalah amanah, ini adalah perintah dari Sang Pencipta bahwa kita diciptakan untuk menjadi pemuka di alam semesta ini, supaya kita bisa bersikap adil, supaya kita bisa menjadikan bumi ini gemah lipah loh jinawi menjadi makmur. Nah, kalau mungkin di sini kami banyak menyinggung tentang titisan atau leluhur-leluhur yang menyatu kepada jiwa-jiwa yang dikehendaki, yang cocok dengan jiwa-jiwa beliau dahulu, yang secara kasarnya, secara DNA mempunyai keidentikan. Nah, ketika karena sudah identik tersebut, maka akan lebih condong sama dari segi rasa, dari segi pemikiran, dari segi cita-cita dan lain sebagainya. Nah, ketika dalam masa terbukanya jiwa tersebut, kalau kami ulang sedikit kembali, ketika semuanya menyatu itu tadilah kita harus eling waspada, karena kalau kita tidak dilandasi dengan keimanan yang kuat atau waspada yang kurang, di situ iblis pun atau sifat binatang pun juga bisa menyusup di situ, sehingga menyelewengkan dari pemikiran kita, dari niat kita, dari tujuan kita yang sesungguhnya, sehingga apa yang diharapkan oleh jiwa-jiwa leluhur tersebut yang berwujud energi, karena energi tersebut pada prinsipnya adalah membawa rasa, membawa pengetahuan yang berkaitan dengan pembangunan alam semesta, baik itu pembangunan secara akhlak, baik pembangunan secara fisik, baik itu pembangunan secara arsitek dan lain sebagainya. Karena pada masing-masing bidang ini mempunyai kesatriannya masing-masing. Umpamanya di bidang budayanya, setiap daerah itu ada wakilnya. Nah, setiap suku itu ada wakilnya, sebagai wakil, sebagai duta yang akan mewakili dari sukunya masing-masing. Dari agama itu ada dutanya, ada wakilnya masing-masing dari setiap agama. Begitu juga dengan bidang-bidang yang lainnya, itu masing-masing ada wakilnya. Dan bisa kami sampaikan bahwa wakil masing-masing bidang tersebut bisa disebut juga dengan Satrio Piningit. Namun bagaimanapun, karena kami sebut bahwa perjalanan Satrio Piningit Ratu Adil ini adalah sistem, yang namanya sistem tentunya kedudukan paling atas, menengah, dan paling bawah semuanya sudah disiapkan secara detail, secara rinci dari Sang Maha Pencipta, bahwa itu sudah kinodrat, sudah dipastikan. Makanya banyak yang menyampaikan, saudara-saudara kita di channel-channel yang lain, namanya wahyu itu tidak bisa dikejar, tidak bisa diusahakan, karena memang itu adalah bawaan, itu adalah kodrat irodat. Namun di sini cuman ciri-ciri yang akan kami sampaikan kepada seluruh saudaraku dimanapun berada, bahwa setiap calon daripada pemimpin-pemimpin yang akan memimpin perkembangan alam atau perkembangan dunia di akhir zaman ini, di dalam hati kecilnya, di dalam pemikirannya itu adalah senantiasa memikirkan kemakmuran, bagaimana caranya kemakmuran ini semuanya bisa terwujud tanpa
menyalahkan tanpa harus menghancurkan apapun ataupun siapapun. Namun di sini kami ulang lagi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Karena ketika sudah terdapat kedewasaan cara berpikir, cara bertindak di dalam jiwa setiap kesatria, baik laki-laki maupun perempuan dimanapun berada, bahwa ketika pemikiran kita itu sudah tertuju ke arah masa depan alam, masa depan umat, masa depan negara umpamanya, masa depan kaum umpamanya, disitulah ciri-ciri bahwa kita itu adalah salah satu dari kesatria tersebut. Yang namanya kesatria ini sepi ing pamrih rame ing gawe. Pada prinsipnya dia itu adalah terus memikirkan dan terus berusaha bagaimana bisa berbuat yang terbaik untuk alam semesta ini. Umumnya khususnya adalah sebagaimana posisi masing-masing dari kesatria tersebut. Kalau kita itu yang pikirkan adalah masalah agama kita pribadi atau kaum kita pribadi atau suku kita pribadi, itu berarti kita adalah duta wakil dari kaum tertentu atau itu suku tertentu atau agama tertentu dan lain sebagainya. Namun semakin luas pemikiran kita, semakin luas hati kita, bahwa yang kita pikirkan adalah yang terbaik untuk semuanya, itu berarti bisa dibilang kekuatan yang besar akan menuntut tanggung jawab yang besar pula. Namun apabila kita sudah banyak sekali memikirkan, merasakan, menginginkan segala sesuatu yang bersifat kemuliaan pribadi kita, baik dengan jiwa orang ataupun duniawinya ataupun kedudukan tertentu, berarti kita harus waspada terhadap diri kita. Disitulah penyesatan atau pengelaburan atau ibaratnya itu pembelokan dari iblis ataupun sifat binatang yang ada di dalam diri kita, yang perlu kita waspadai supaya kita tidak terjerumus terlalu jauh. Nah, dari apa yang kami sampaikan tadi, pada prinsipnya bahwa titik balik 2017 itu adalah titik balik ketika dipanggilnya seluruh kesatria-kesatria dimanapun yang sudah mendapatkan tugas untuk mematangkan jiwanya, untuk kembali ke posnya masing-masing. Nah, disitulah tugas demi tugas berikutnya menanti. Disitulah sebenarnya bagi siapa yang mau merenungkan atau terbuka secara batinnya, dan insya Allah seluruh kesatria tersebut sudah bisa menghubungkan itu semuanya. Disitulah panggilan demi panggilan, tugas demi tugas, perintah demi perintah, apa dan bagaimana yang harus dia lakukan, di situ akan diterima. Sedangkan generasi kedua atau generasi penerus, generasi pendukung yang ibaratnya itu kita siapkan untuk mereka, yaitu ketika 2017-an kesini itu baru mulai terbuka umpamanya, atau baru mulai mendapatkan panggilan itu semua, berarti harus menyiapkan diri juga untuk dididik supaya generasi kedua nanti benar-benar sudah matang atau sudah siap secara lahir dan batin. Nah, itulah yang kami sampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya. Nah, yang kedua kalinya, karena memang peradaban akhir zaman ini memang penggabungan dari segala peradaban yang sudah kami sampaikan di muka itu tadi. Nah, gitu juga dengan apapun yang dibutuhkan, semuanya sudah diciptakan oleh sistem yang sesungguhnya. Namun sistem yang sesungguhnya yang sudah disiapkan untuk pendukung perjalanan yang sesungguhnya, baik itu dari sisi pengetahuannya, dari sisi materinya bagaimana, itu mungkin lain episode akan kita sampaikan kepada saudaraku semuanya. Dan sekali lagi, apapun yang kami sampaikan di sini adalah berdasarkan apa yang kami rasakan, apa yang kami ketahui secara pribadi. Nah, bagi yang mungkin merasakan apa hal yang sama,
atau mengetahui sesuatu hal yang sama dengan apa yang kami ketahui. Mudah-mudahan itu adalah rahmat dari Sang Pencipta alam. Namun apabila ada yang berbeda, tidak sesuai atau tidak sama dengan apa yang kami dapatkan, memang yang namanya ilmu Tuhan itu maha mutlak, maha sempurna, maha banyak segala-galanya. Saya pun juga tidak mengetahui segalanya. Namun saya cuma menyampaikan apa yang saya ketahui. Dan saya juga tidak menyalahkan kepada siapapun yang menyampaikan yang berbeda, karena itu adalah bentuk wujud daripada kesempurnaan Sang Maha Pencipta, bahwa apapun yang ada di alam semesta ini tidak mungkin bisa diketahui atau dikuasai oleh satu orang saja, karena satu orang dengan yang lainnya itu sebenarnya adalah saling lengkap melengkapi. Apa yang didapat, apa yang diketahui, untuk saling melengkapi pengetahuan tentang kebesaran Sang Pencipta alam ini. Ramit.